Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini, malam ke-15 bulan suci Ramadan, kita mendapatkan rahmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir pada tempat yang penuh berkah ini. Dan juga salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menjadi uswah hasanah, contoh terbaik kepada kita sekalian dalam seluruh aspek kehidupan kita. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ceramah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana membangun rumah di surga, atau bagaimana kita bisa memiliki rumah di surga. Carana nawadi yang kebolatan di surga. Hadirin berbahagia, perjalanan hidup kita di dunia ini, kita diibaratkan seorang musafir, diibaratkan orang yang berjalan, berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu alam ke alam yang lain. Yang pada awalnya kita berada di alam arwah. Di alam arwah kita tidak tahu berapa lama kita tinggal di situ. Dari alam arwah kemudian kita berpindah lagi ke alam rahim, di perut ibu kita. Di alam rahim kita hanya sebentar sekali, kurang lebih 9 bulan. Ada yang kurang dari 9 bulan, ada juga lebih, hanya sebentar. Dari alam rahim kemudian kita berpindah lagi ke alam dunia ini atau alam syahadat. Di alam dunia ini pun kita juga tidak akan lama. Dunia hanya sementara. Kata Rasulullah SAW, umur umatku adalah baina sittina wa sab'in, antara 60-an dan 70-an. Ada yang kurang dari 60, ada juga yang lebih dari 70. Tetapi kalau mau dihitung-hitung sekarang, jadi 2 meninggal 100 umurnya. Di dunia hidup kita hanya sebentar. Dari alam dunia nanti kita akan berpindah juga ke alam kubur atau alam barzakh. Di alam barzakh kita tidak tahu berapa lama kita akan tinggal di sini. Orang yang pertama meninggal saja sampai sekarang belum dibangkitkan. Yang menurut ilmuwan, umur dunia sekarang itu sudah 4,5 miliar tahun, belum juga dibangkitkan. Dari alam kubur kita akan berpindah ke alam akhirat, berjalan menuju pada mahsyar, kemudian berjalan menuju tempat penimbangan amal, kemudian meniti di titian Shiratal Mustaqim, dan pada akhirnya apakah surga atau neraka. Itulah hidup kita
berpindah-pindah tempat dari satu alam ke alam yang lain. Nah, sebagai seorang musafir, tentu kita butuh rumah. Rumah untuk kita tempat berteduh, rumah untuk kita tempat istirahat, untuk kita tempat bersenang-senang. Dan saya yakin hadirin berbahagia yang kemana bola, kita semua sudah punya rumah di dunia ini. Bahkan ada yang 2 rumahnya, ada yang 3 rumahnya, bertingkat-tingkat, lantai 2, lantai 3. Pertanyaannya adalah, apakah juga sudah ada rumah yang kita siapkan untuk kehidupan kita yang abadi selama-lamanya? Kita tahu ke bola kepersediaan ada sebuah bina pengalatan. Nah, bagaimana agar kita bisa memiliki rumah di surga? Banyak hal yang bisa kita lakukan, hadirin berbahagia. Di antaranya adalah yang pertama, bangunlah masjid. Bukan masjid. Kata Rasulullah SAW, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun karena Allah masjid, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Ini gak tahu karena Allah Ta'ala bangun masjid, ibangun terus-menerus Allah Ta'ala bola di surga. Membangun masjid, ya membangun fisiknya seperti ini. Tetapi apakah membangun masjid hanya membangun fisiknya, hadirin berbahagia? Menurut sebahagian ahli gurita, bahwa membangun masjid bukan hanya membangun fisiknya. Membangun masjid juga termasuk adalah memakmurkannya, menghidupkannya. Membangun masjid bukan hanya membangun fisiknya, tetapi termasuk juga orang yang membangun masjid adalah orang yang memakmurkan masjidnya. Bagaimana memakmurkan masjid hadirin berbahagia? Kata ulama kita, ihya'u bis-sholati wa zikri wa ta'lim. Memakmurkan masjid itu adalah dengan sholat. Difatui masjid nasabah sempajar dari jamaah. Barang siapa yang menghidupkan masjid, memakmurkan masjid dengan selalu berjamaah, maka itu juga adalah orang yang telah membangun masjid. Ihya'u bizikri, makmurkan masjid dengan zikir, wa ta'lim, dan pengajaran. Itu semua adalah bagian daripada memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid juga berarti bana lillahi masjidan, membangun masjid. Oleh karena itu hadirin berbahagia, cara yang pertama untuk kita mendapatkan rumah atau dibangunkan rumah di surga adalah bangunlah masjid. Bangun fisiknya dan makmurkan. Disegi masjid, fatui masjid. Orang yang di otaknya hari masjid, subuh mau ke masjid, duhur mau ke masjid, asar mau lagi ke masjid, maghrib ke masjid lagi, isya ke masjid lagi, maka orang yang seperti ini termasuk bana lillahi masjidan, dia telah membangun masjid. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana agar kita memiliki rumah di surga. Kata
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla itsnatai asyara raka'ah fi yaumin wa lailah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, tatawuan gaira faridah, bukan sholat fardu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. 12 rakaat yang dimaksud adalah salat sunnah rawatib, salat sunnah yang mendampingi salat fardu. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Barang siapa yang istiqomah terus menerus menjaga 12 rakaat ini, sebelum sholat subuh masuk pada sunnah ya Allah, los masuk pada lorong masuk pada sunnah sih, pura si lorong masuk pada sunnah sih. Dia jaga, dia pelihara dengan baik. Maka kata Rasulullah SAW, banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, siapakah orang yang dibangunkan surga, dibangunkan rumah di surga? Yang ketiga adalah orang yang istiqomah membaca surah Al-Ikhlas 10 kali dalam sehari semalam. Surah Al-Ikhlas. Man qara'a qul huwallahu ahad, kata Rasulullah SAW. Man qara'a qul huwallahu ahad asyara barra, banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang istiqamah membaca qul huwallahu ahad 10 kali setiap hari, maka akan dibangunkan rumah di surga. Membaca qul huwallahu ahad artinya senantiasa mencas imannya, memperbaharui imannya. Kata Rasulullah, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Caslah iman, perbaharuilah iman dengan kalimat la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah sebentar subuh kita akan lanjutkan siapakah orang-orang yang akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.